Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,27% ke angka 6.917. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih semester 1 tahun 2023 ini masih anjlok 19% lebih, dan saat ini harganya juga masih bergerak turun dan didistribusi. Apakah saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham UNVR. Saham UNVR bisa kita lihat hari ini turun lumayan dalam, hampir 6% ke harga 4.050. Jadi penurunan ini membuat UNVR saat ini kembali berada di sekitar support kuatnya sekitar 4.050. Karena beberapa kali harga 4.050 bisa menahan penurunan dari saham UNVR. Tapi secara tren UNVR saat ini memang masih belum oke trennya. Sebenarnya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Karena beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50-150, UNVR masih gagal break. Dan hari ini bisa kita lihat kalau pemberitaan bahwa UNVR di semester 1 ini laba bersihnya masih anjlok 19% lebih dibandingkan tahun lalu. Sehingga karena laporan keuangan yang kurang bagus, UNVR hari ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat ada distribusi asing yang sebelumnya 2 hari terakhir melakukan akumulasi, hari ini kembali keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi secara tren saya lihat UNVR masih ada potensi lanjut turun menuju harga 4.000 minggu ini. Tapi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar 4.000. Apabila UNVR mengatas 4.000 masih bisa bertahan, misalnya masih bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat ini hanya spekulatif buy karena secara tren ini masih belum oke. Tapi karena sudah turun lumayan dalam, kita bisa coba tunggu untuk coba technical rebound entry pada saat technical rebound sementara. Jadi hanya memanfaatkan trading jangka pendek. Jadi apabila kita lihat berhasil rebound atau bertahan di atas 4.000, kita bisa coba entry. Tapi pada saat bergerak naik di sekitar 4.100 sampai 4.200 ternyata UNVR mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit karena secara tren ini masih belum oke. Apalagi ada sentimen laporan keuangannya masih kurang oke. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, harus hati-hati apabila ternyata minggu ini harga 4.000 terlewati, UNVR akan lanjut downtrend dan zona 4.000 sampai 4.050 akan berubah menjadi resisten kuat ke depannya. Jadi apabila break, maka support berikutnya itu di sekitar 3.800. Jadi memang sektor consumer goods saat ini secara tren memang sudah mulai melemah. Jadi bisa kita perhatikan untuk Mayora juga hari ini masih turun 2% lebih ke harga 2.440. Jadi secara tren Mayora sebelumnya gagal bertahan di atas garis EMA 150, mulai bergerak downtrend, sempat naik pada hari Jumat, tapi ternyata belum sempat kembali mengatas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 2.530. Hari ini saham Mayora kembali bergerak turun. Jadi secara tren ingat Mayora sudah tidak bergerak uptrend saat ini karena sudah berada di bawah garis EMA. Dan coba kita perhatikan untuk broker summary. Jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat malah masih terus masuk akumulasi saham Mayora. Jadi ingat, secara trend ini sudah kurang oke. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman adalah coba tunggu di sekitar 2.300 sampai 2.350. Jadi tunggu di range harga ini. Apabila Mayora masih lanjut turun mengetes target harga ini mulai bergerak sideways, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek untuk take profit di sekitar 2.500 sampai garis EMA 150. Jadi tetap saja apabila berhasil rebound tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA, Mayora masih gagal break, secara tren masih berpotensi lanjut downtrend. Jadi trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Bisa kita perhatikan sini, KLB juga secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Sama bisa kita perhatikan di sini, sempat turun di bawah garis EMA 50-150 dan bisa rebound dari support psikologis di harga 2.000. Tapi mencoba untuk naik kembali di atas kedua garis EMA ternyata tetap gagal break. Malah saat ini turun di bawah support psikologisnya. Jadi saat ini harga 2.000 sudah berubah menjadi resisten kuat. Dan garis EMA 50-150 bisa kita tepat di harga 2.040 dan garis EMA 50 sudah mulai bergerak turun. Jadi apabila ini berpotongan maka secara tren
Kalbe tren jangka menengahnya juga akan mulai bergerak downtrend. Jadi secara tren bisa kita lihat Kalbe juga sudah kurang oke pergerakannya. Dan jika kita perhatikan ada support yang lumayan kuat di sekitar 1900 dan resisten di 2000 akan berubah menjadi support kuat untuk Kalbe ke depannya. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak turun. Jadi untuk Kalbe bisa kita perhatikan asing juga sebenarnya masih terus masuk akumulasi. Dan penurunan hari ini juga sebenarnya tidak ada distribusi. Tapi tetap saja karena technical saat ini masih kurang oke, menurut saya terlalu beresiko apabila kita coba entry di sekitar di tengah-tengah resisten dan support. Jadi paling aman apabila mau entry itu tunggu di sekitar support ini daripada kita paksakan untuk entry di tengah-tengah. Dan bisa kita perhatikan di sini, ICBP yang sebelumnya bergerak uptrend pun saat ini sudah mulai melemah. Penurunan hari ini 2% lebih membuat ICBP saat ini tepat berada di atas support EMA 50. Selama masih berada di atas support ini, secara tren ICBP masih oke, masih layak untuk di hold. Tapi teman-teman harus pantau apabila ternyata terkonfirmasi 1 minggu ke depan ICBP tembus support ini, maka secara tren juga ICBP trennya akan mulai melemah dan berpotensi lanjut turun ke garis EMA 150. Walaupun memang belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada support garis EMA 150. Tapi minimal apabila terkonfirmasi break, maka ICBP sudah bisa kita pastikan sudah tidak bergerak uptrend. Dan coba kita perhatikan untuk ICBP, penurunan 2% lebih ini jika kita perhatikan sebenarnya juga tidak ada distribusi. Dan asing juga sama masih terus masuk akumulasi. Jadi jika kita perhatikan Mayora, Kalbe, dan ICBP, asing memang masih terus masuk akumulasi, tapi secara tren Kalbe dan Mayora masih belum oke. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan lebih aman, menurut saya coba pantau ICBP. Jadi penurunan 2% lebih ini tidak ada distribusi dan saat ini tepat di garis EMA 50, jadi menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Apabila ICBP masih bisa bertanda rebound dari support EMA 50, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target take profit menurut saya tetap di sekitar 11.800 sampai 12.000. Dan apabila kita pantau ternyata support ini terlewati, sebaiknya jangan entry. Karena secara tren berpotensi untuk lanjut bergerak turun 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.